warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Ridho. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Lafaznya yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, apa makna dari hadis ini? Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kita diwajibkan untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman kita, baik ilmu agama ataupun ilmu umum atau ilmu duniawi. Nah, tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita ibadah harus dengan ilmu, kita sholat harus dengan ilmu, kita membaca Al-Quran harus dengan ilmu. Nah, kita harus menuntut ilmu bahkan dari sejak kita usia dini. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat tinggi derajatnya. Nah, makanya setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu hadis tentang diri sendiri. Salah satunya yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, apa maksud dari hadis ini? Nah, hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan diri dalam Islam erat kaitannya dengan pembentukan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik merupakan cerminan dari pendidikan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa tujuan utama pendidikan diri adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, pendidikan diri tidak hanya kaitannya tentang ilmu saja, tetapi tentang pembentukan akhlak yang baik. Nah, percuma kalau kita berilmu tapi kita tidak berakhlak. Nah, dengan akhlak yang mulia, kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara budi pekerti luhur. Selanjutnya yang ketiga, hadis tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Nah, hadisnya yaitu ridallahi fi ridol walidi, sakhatullahi fi sakhatil walidi, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maksudnya yaitu kita sebagai seorang anak diwajibkan untuk menaati dan menghormati orang tua kita. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita, baik dari ucapan, perbuatan, tindakan, dan lain sebagainya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Dan selanjutnya kita tidak boleh menyakiti orang tua kita, baik dari segala ucapan dan perbuatan kita. Kita tidak boleh menyakiti orang tua kita. Bahkan berkata pun tidak boleh kepada orang tua kita. Nah, karena murka Allah tergantung pada murka orang tua. Makanya kita diwajibkan seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Hadis-hadis pendidikan memberikan panduan dengan menekankan nilai-nilai universal. Nah, seperti kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan pembentukan karakter dalam menghadapi tantangan pendidikan anak usia dini pada era modern. Nah, hadis-hadis ini relevan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, pentingnya pembentukan karakter. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang ayah memberikan kepada anaknya lebih baik daripada adab yang baik. Nah, ini menegaskan bahwa pentingnya menanamkan nilai akhlak mulia sejak anak usia dini untuk menghadapi tantangan di era modern. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu metode pembelajaran yang lemah lembut dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan pendekatan dengan kasih sayang dan penghargaan terhadap potensi yang anaknya miliki. Nah, ini sangat penting pada era modern saat ini karena dapat menghindari tekanan pada anak, dan dengan metode ini anak dapat menerima dengan baik apa yang telah kita sampaikan kepadanya dengan lemah lembut.
Nah, anak mudah menerimanya tanpa memiliki rasa tekanan terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu membangun keteladanan. Anak meniru perilaku orang tua dan pendidiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, eh, sebagai orang tua atau pendidik harus mencontohkan keteladanan yang baik agar anaknya dapat bisa meniru keteladanan yang baik tersebut. Nah, keteladanan moral yang baik ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Mengintegrasikan nilai-nilai hadis dalam kurikulum pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai hadis. Nah, pilih hadis yang relevan dengan pembentukan karakter seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, integrasi ke mata pelajaran. Nah, masukkan nilai-nilai hadis ke dalam berbagai mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, melalui literasi hadis, dan mata pelajaran kewarganegaraan melalui pembahasan tentang moral dan etika. Yang ketiga yaitu metode kontekstual. Nah, aplikasikan hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari melalui diskusi atau proyek kelompok. Nah, untuk mengaitkan teori dengan praktik. Yang keempat yaitu pengembangan modul dan buku ajar. Nah, susun bahan ajar dengan memadukan ayat Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai universal dalam kurikulum sesuai dengan tingkatan usia siswa. Yang kelima yaitu pelatihan guru. Nah, berikan pelatihan kepada guru agar mereka memahami cara menyampaikan nilai-nilai hadis dengan menarik, kreatif, ataupun relevan. Yang keenam, evaluasi berbasis karakter. Nah, lakukan penilaian yang tidak hanya mengukur pengetahuan akademik tetapi mengukur perkembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai hadis. Nah, dengan cara ini nilai-nilai hadis tidak hanya menjadi teori tetapi juga menjadi pembentuk perilaku dan karakter siswa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.